Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Berjumpa kembali bersama dengan saya Ozi di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Dan malam hari ini seperti tadi juga yang saya sampaikan, kita akan ngobrol seputar agama Islam bersama dengan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan nggih. Nah, ada Ustadz Muhajir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz nggih? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Perjalanan gimana? Alhamdulillah perjalanan lancar. Gak ada Alhamdulillah. sesuatu apapun, amin. Alhamdulillah, iya. Dan senang sekali ini malam hari ini Ustadz Muhajir berkenan hadir ke studio Radio Kota Batik. Ini sebelumnya pernah kesini juga, Ustadz? Alhamdulillah kemarin waktu bulan Ramadan. Nggih? Ya. Sore-sore nggih? Sore nggih, waktu sebelum buka puasa. Wah, Jam 5. berarti pas waktu itu ketemu sama siapa Ustadz di sini? Sama Mbak ini ya. Sama Mbak Fitri. Sama Mbak Fitri ini. Sama Mbak Fitri. Yang mandu ya, Mbak Fitri yang mandu. Ketemu lagi nih malam hari ini. Alhamdulillah. Iya. Iya, dan mudah-mudahan sih kehadiran kerawuhan Ustadz Muhajir di sini menjadi berkah juga. Amin. Buat kita semua, termasuk yang mendengarkan di rumah ya, menjadi hal-hal yang diridai oleh Allah, mudah-mudahan. Amin. Ya, ini ngomongin soal juga beberapa hal yang diridai Allah. Tentunya juga ada beberapa hal pula yang Gusti Allah ini benci banget begitu Ustadz. Iya betul. Terhadap beberapa kelompok orang yang memang sudah disebutkan dalam beberapa hadis, beberapa ahli hikmah ya. Iya. Nah, ini banyak beberapa yang disebutkan kelompok orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, naudzubillah. Ya, dan setahu kita mungkin Allah ini kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi juga bisa membenci hambanya begitu, Ustaz. Iya. Karena benci di sini artinya memang manusia itu kan seharusnya kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu adalah untuk ibadah ya. Ibadah kan. Akan tetapi ibadah ini kan tidak hanya berkaitan dengan ibadah yang namanya seperti sholat, puasa, zakat atau disebut ibadah mahdhah ya. Tapi ada juga ibadah ghair mahdhah, istilah ibadah yang bersifat sosial. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kadang melihat dari persepsi orang-orang yang justru yang dilihat dari yang ibadah khair mahdhahnya itu, yang sosialnya ini dia ahli ibadah tapi kadang tidak memikirkan ya di sekitarnya bahwa ada mungkin orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang artinya minta lah istilahnya bantuan dan sebagainya, tapi dia cuek. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya di dalam pembahasan pada malam hari ini. Iya. Sebelumnya saya mungkin menyampaikan sedikit ya tentang hal-hal yang berkenaan dengan 10 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 kelompok orang ini dulu ya. Nah, boleh saya bacakan ini satu makalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama. Berkata sebagian dari ahli hikmah. Ahli hikmah ini orang yang ma'rifatullah ya, orang yang mengenal Allah secara dekat. Ini menyebutkan bahwa asyratun khisalin yubghidu Allah min asyratin nafs anfusihim. Jadi ada 10 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 kelompok orang. Yang pertama al-bukhlu minal aghniya. Orang bakhil atau orang yang bakhil itu artinya kikir ya atau pelit ya. Dari orang kaya. Yang pertama. Terus yang kedua al-wal kibru minal fuqara. Orang orang miskin yang sombong. Wal kibru dan sombong minal fuqara ini dari orang miskin atau orang fakir. Wa tama'u minal ulama. Tamak dari seorang ulama. Terus wakilatul hayati minan nisa, dan sedikit malu, mempunyai rasa malu dari seorang perempuan. Terus yang seterusnya wahubbud dunya minasyuyuh. Jadi cinta dunia dari orang tua, artinya orang tua atau orang yang sudah
apa namanya berumur lah ya. Cinta terhadap dunia. Terus wal kasalu minasyubat, dan pemalas dari seorang pemuda. Terus wal juru minas sultan gitu, yaitu pemimpin yang apa namanya tidak adil atau ketidakadilan dari seorang pemimpin. Terus wal jubnu minal huzati, yang takut dari berjuang atau dari peperangan. Wal ujub minaz zuhad, yaitu ahli zuhud, apa namanya yang membanggakan diri. Dan terakhir warya minal ibad, nah itu ahli ibadah yang memiliki sifat riya. Nah ini artinya ini kan sebenarnya orang-orang yang memiliki apa namanya kompeten dalam hal seharusnya ya, sebaliknya ya, misalkan jadi orang kaya ya mestinya yang harus dermawan. Gitu kan. Misalkan jadi orang miskin ya harusnya jangan sombong, tapi justru untuk memperbanyak ibadah kan, dan seterusnya itu. Itu 10 perkara ya yang dibenci dari 10 kelompok ini ya. Oke, dan mungkin kita akan bahas juga nih satu persatu dari pertama sampai nanti ke 10. Termasuk juga kita mengundang untuk Anda yang lagi di rumah, yang lagi mendengarkan obrolan kita malam hari ini. Silakan bisa bergabung, bertanya langsung sama Ustadz Muhajir malam hari ini melalui 424474, atau juga boleh layangkan pertanyaannya di WhatsApp 0855420912. Nah, sebetulnya ada sudah yang bergabung sih Ustadz, tapi sebelum kita bahas pertanyaan dari pendengar, ini kita mungkin sedikit membahas tentang yang 10 hal tadi Ustadz, dari 10 golongan ini. Yang pertama adalah kikirnya orang kaya, begitu nggih? Nah, seperti tadi sudah disinggung juga sama Ustadz Muhajir bahwa sebetulnya orang kaya ini jangan kikir ya, tapi lebih dermawan. Ya, baik. Tapi kikir di sini ada batasannya nggak sih, Ustadz? Ini yang dimaksud kikir di sini adalah nggak ada batasnya. Siapapun yang artinya orang yang kaya ataupun orang miskin, kalau istilahnya apa namanya bahil, kikir, pelit, ya itu tetap itu akan menjadi namanya salah satu kelompok yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam salah satu riwayat yang disebutkan dalam kitab Sunan Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi, disebutkan la yadkhulul jannah bakhilun. Jadi orang yang kikir atau pelit ini tidak akan masuk surga. Tetapi inilah termasuk orang-orang yang diantaranya orang kaya ini ya, kaya yang seharusnya dia sudah apa namanya memberikan sebagian harta kekayaannya untuk dibagikan atau untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau orang lain, tetapi dia malah dimilikinya sendiri, sehingga dia lupa bahwa yang namanya dia kaya, bisa mengumpulkan harta sebanyak itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya memang kaya itu bukan karena dia bekerja terus menerus dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, terus dia menjadi kaya itu bukan dari dia bekerja, tapi karena memang pemberian dari Allah Subhanahu, itu hanya sebatas ikhtiar. Nah, mestinya kalau kita berpikir ke arah ke situ, mestinya kita harus ada hak-hak untuk orang lain yang mestinya kita berikan atau penuhi dari harta yang kita miliki. Baik, bukan sepenuhnya usaha dari kita mutlak begitu, Iya, tapi ini juga Ustadz, kalau hitungannya sama orang kaya nih, misalkan kalau zakat kan berarti ada apa istilahnya nisab, oke. Ya. Ada nisab, ada batasannya seperti itu. Nah, kalau termasuk akal-akalan biar nggak dapat nisab kayak gitu, biar nggak kena zakat, itu termasuk juga yang kikir? Bisa dikatakan masuk dalam kategori kikir kalau memang dia punya niatan ya dalam dirinya, misalkan saya sudah punya kewajiban misalkan untuk membayar atau sudah sampai nisab, tapi dia punya hitung-hitung, wah ini kalau saya belikan sesuatu nanti akan berkurang dan akhirnya tidak dikeluarkan. Nah ini sangat berbahaya ini. Ini artinya apa? Dia mengingkari apa yang Allah berikan kepada dia berupa rezeki. Seharusnya dia keluarkan kok malah
dibuat sesuatu yang mestinya ya. Mungkin hal itulah tidak selaknya dia beli mungkin atau dia dapatkan, seharusnya dia berikan orang lain, kok malah dibuat untuk dirinya sendiri atau untuk kesenangan. Nah itu termasuk salah satu bisa dikatakan ya Kikir ya. Akal-akalan zakat. Akal-akalan zakat. Ini memang dari dulu sudah Yeah. saya sering mendengar seperti itu. Kalau di bulan-bulan waktu dikeluarkannya zakat itu ya di bulan Ramadan itu ya, mereka kadang khawatir ya atau takut didatangi orang-orang yang ya amil atau itu, mereka kadang ya akhirnya pergi ke tempat-tempat yang sekiranya ya itu tadi tidak dimintai untuk keluar zakatnya atau sedekahnya atau infaknya lah ini. Ini menjadi persoalan di masyarakat kita, makanya kita selalu bisa memberikan pencerahan lah bagi mereka. Kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya, kita dibatasi umur. Seharusnya apa yang kita miliki itu semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan mestinya ya kita harus ingat bahwa sesuatu apapun lah yang kita miliki, entah itu harta benda, jabatan, ataupun pangkat dan lain sebagainya, itu semua milik Allah. Jadi janganlah pelit-pelit atau kikirlah di dalam apapun. Mungkin kita punya ilmu pun ya kita jangan pelit. Dan apalagi ketika kita mendengar ketika kita di suatu majelis orang bersolawat, kita mengucapkan kalimat shollu alaihi, misalnya kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita kok diam kita kok malah enggak menjawab, itu termasuk salah satu bentuk kikir dari seseorang. Hanya kita ingin mengucapkan tok ya, istilahnya ucapkan hanya sekedar shollu alaihi Allahumma sholli, itu aja susah, itu kok nggak mau, pelitnya minta lainnya. Jadi ya dimaksud bahaya atau ini batas ini termasuk salah satunya adalah itu tadi ya, di samping dia tidak derma atau tidak mau mengeluarkan apa yang dia miliki, dan juga itu tadi orang yang ketika mendengar orang bersolawat dia kok tidak bersolawat, itu termasuk atau menjawab, itu termasuk salah satu orang yang bakhil. Alhamdulillah, jangan sampai. Jadi artinya bukan hanya soal harta aja nih kikir ini ya. Ya, betul. Ada juga yang seperti itu, termasuk kikir atau bakhil pelit membagikan ilmu pun juga termasuk di situ. Iya, betul, sama. Nah, ini yang terkadang kita terlena di situ. Ya, baik, kemudian di kelompok yang kedua lagi nih Ustadz, sombongnya orang-orang yang miskin, begitu ya. Nah, bisa dijelaskan Ustadz yang seperti apa sih? Ini sebelum ke yang kelompok nomor 2, saya mengutip salah satu riwayat tentang orang yang bakhil atau yang kikir ya. Ini disebutkan as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Wal bakhil, nah ini ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Jadi orang yang dermawan itu dekat dari Allah Subhanahu wa taala, dekat dari surga, dekat dari manusia, dan dijauhkan dari api neraka atau dari neraka. Nah, niki bakhil itu ba'idun minallah, akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ba'idun minal jannah, dan akan dijauhkan dari surga, wa ba'idun minan nas, dan akan dijauhkan dari manusia. Qaribun minan nar, ini dekat terhadap neraka. Nah, ini termasuk pesan yang seharusnya kita ingat terus ya, bahwa jangan sampai kita memiliki sifat kikir atau bakhil. Nah, kelompok yang kedua adalah sombong dari orang miskin. Lah niki. Ini aneh ya, orang miskin sombong. Yang mau disombongin apa kira-kira? Enggak punya apa-apa. Yang mau disombongin apa kira-kira kan orang miskin. Nah, inilah. Maka Allah sangat benci sekali ya. Kalau mungkin orang-orang kaya enggak ya. Dia bisa disombongkan, tapi orang miskin yang disombongkan apa? Nah, ini jadi persoalan ya. Disebutkan ala ukhbirukum bi ahlin nar, qalu bala, qala utla jawadin mutakabbirin. Nah, ini dikatakan, maukah kamu aku berikan tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur. Lah ini artinya apa? Janganlah ya kita menjadi
penduduk neraka, artinya apa? Orang yang tadi itu ya, keras, kasar, terus rakus, tamak dan sombong atau takabur, jangan sampai. Apalagi ya di sini dikatakan orang miskin sombong. Nah, ini yang mau dipikir, yang mau disombongkan apa? Karena sombong itu kan pakaiannya Allah ya. Artinya yang berhak memiliki ya atau menyandang kesombongan kan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa? Yang harus kita pikir. Kita kan hanya orang yang artinya diberikan apa namanya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa badan terus dikasih akal, dikasih apa namanya pikiran. Misal kita nggak diberi akal, kita bisa berbuat apa ya kan? Makanya walaupun kita mungkin diberikan pangkat, diberikan jabatan, diberikan kekayaan, nah itu semua itu tidak ada artinya kalau kita misalkan diangkat mungkin atau diambil akal kita, artinya kita menjadi orang gila atau kita tak tahu apa-apa, kan tidak ada manfaatnya. Nah, makanya kita jangan sampailah memiliki sifat apa namanya sombong. Hatta orang menjadi orang kaya pun jangan sampai kita menyombongkan diri. Iya benar. Yang kaya aja sombong nggak bagus ya, apalagi yang miskin. Yang miskin. Ini termasuk salah satu orang yang dibenci oleh Allah. Iya betul. Iya. Nah, apa ya kalau ngomongin soal miskin juga, kalau niatnya mungkin bukan sombong Ustadz, tapi biar merasa percaya diri aja begitu. Di depan teman-temannya, jadi dia pura-puranya merasa mampu kayak gitu, termasuk sombong nggak ini Ustaz? Tiga tujuannya, makanya semua tergantung innamal a'malu binniyat, tergantung dari apa namanya dari dirinya ketika dia ingin menunjukkan dirinya mungkin agar tidak apa namanya dilecehkan ataupun dibully lah kalau istilahnya sekarang gitu. Ya boleh-boleh saja kalau memang dengan tujuan tidak punya niatan untuk merugikan atau menyakiti terhadap yang lainnya. Artinya untuk menjadikan dirinya agar tidak sampai di apa namanya tadi itu dilecehkan, dibully. Iya. Artinya boleh asalkan itu tadi ada niatan. Dari niat hatinya untuk apa tujuannya. Kalau tujuannya hanya untuk memang itu tadi sombong ya tidak boleh, tapi kalau memang agar orang lain itu tidak menganggap remeh, enteng dan lain sebagainya, insya Allah itu tidak dijadikan suatu sikap sombong. Nggak dihitung di situ ya. Amin, mudah-mudahan. Dan ini Ustadz, kalau tadi bakhil, pelit ini kan ada ancamannya, dijauhi dari Allah, dari surga, dari manusia, dan didekatkan dengan neraka. Nah, tapi kalau untuk sombong yang seperti ini ada ancaman dari Allah yang seperti apa, Ustaz? Sama. Nanti orang yang sombong itu juga dia termasuk kategori orang yang akan apa namanya mendapatkan siksa, azab. Maka disebutkan dalam satu apa namanya riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu la yukallimullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Satu syekhuz zani wa maliku kadzab wa ailun mutakabbirin. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mendengar mendengar dari Rasulullah SAW bahwa ada tiga kelompok atau tiga orang yang tidak akan diajak bicara nanti di hari kiamat dan tidak akan diberikan kepada mereka, dan Allah mencuekin atau tidak akan melihat mereka. Tiga kelompok orang ini. Siapa? Yang pertama ada Syekhuz Zani. Jadi orang tua yang zina ya, orang tua yang berzina. Terus yang kedua wal maliku kadzab, artinya seorang pemimpin yang berbohong atau penipu. Terus yang terakhir wa'ailun mustakbirin. Jadi orang miskin, orang apa namanya yang tidak mampu, ini sombong. Dan ini termasuk apa namanya Allah Subhanahu wa taala nanti besok di hari kiamat itu dia akan berbicara dengan tiga orang ini. Mereka akan ditinggalkan, akan dicuekin, dan mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tadi. Makanya kita artinya saling mengingatkan ya di apa namanya di kesempatan kali ini ya obrolan ini bahwa
siapapun kita, mungkin orang tua yang masih suka ya berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada istilahnya kesempatan ya, kita tinggalkan. Terus kemudian kalau kita punya pemimpin, entah itu istilahnya jabatan-jabatan yang ada di instansi, nah itu juga jangan sampai membohongi atau menipu siapapun yang mungkin dari tempat kerjanya atau orang-orang yang menjadi bawahannya. Terus yang terakhir yaitu wa'ilul mustakbirin ya, yaitu orang yang miskin sombong itu artinya ini konsekuensinya ya. Jadi balasannya atau dia akan mendapatkan siksa ya, atau yaitu tadi adab ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dicuekin ya. Nggak dianggap berarti ini. Wala yang duru ilaihim, tidak akan dilihat atau dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, jangan sampai. Amin. Baik, nah ini ya. Kemudian juga ini masih ada banyak hal ini, banyak perkara juga. Nah, mungkin bisa dilanjutkan lagi nih Ustadz ya, termasuk golongan yang ketiga ya. Ini rakusnya para ulama begitu nggih. Tapi sebelum dijelaskan Ustadz, ulama di sini berarti kan siapa ini? Yang ulama warasatul anbiya kan sebenarnya. Ulama warasatul anbiya. Seharusnya yang namanya ulama itu kan pewaris para nabi ya. Lah kadang ya namanya ulama juga manusia ya. Nah, juga punya hawa nafsu ya. Nah, ini kalau tidak dijaga wirainya atau dijaga hatinya untuk jauh dari sifat untuk memiliki sesuatu atau mungkin dari sepangkat atau gelar yang disandangnya ulama ini ya, seharusnya dia bisa mengerti, saya ini adalah seorang figur ulama atau orang yang seharusnya memberikan kebaikan kepada orang. Artinya ya saya tidak boleh ambisi untuk memiliki sesuatu yang mungkin bukan haknya. Seharusnya seperti itu ulama kan. Nah, makanya kan ada kan ulama itu kan, ulama yang hanya mengejar sesuatu yang buruk lah. Artinya mungkin karena dia ingin mengejar pangkat, mungkin mengejar gelar, mungkin atau mengejar sesuatu lah yang dia mungkin ambisikan. Nah, ini yang disebut ulama-ulama yang disebut tamak itu kan. Iya, kalau ulama yang betul-betul ulama ya yang warasatul anbiya ya beliau ini tidak akan pernah mencari sesuatu yang bukan selain karena Allah. Intinya itu saja. Kalau yang dicari selain Allah artinya itu tadi pangkat, jabatan dan kemasyhuran ya, itu berarti ya ulama yang bisa dikatakan ulama yang tamak akan termasuk golongan ini. Golongan ini. Termasuk ini juga nggak sih Ustadz, kalau misalkan ada seorang ulama begitu yang memang udah masyhur, kemudian kalau misalkan diundang ke satu majelis tapi bisaronya kok beda nih. Jadi setelah tahu kalau bisaronya kecil, besok-besok lagi kalau mau diundang di sana enggak deh. Itu termasuk enggak Ustaz itu? Ya sebenarnya kan itu masalah pribadi ya, pribadi masing-masing dari seorang mungkin bisa katakan ya ulama itu kan artinya orang yang mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul ya. Artinya apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan perintah Rasulnya yang ada di dalam hadis, ya itulah dia bisa disebut ulama. Kalau orang yang mengajar istilahnya bisa ceramah, mubaligh dan lain sebagainya, itu ya bisa dikatakan belum tentu bisa disebut ulama ya. Karena ulama itu seharusnya kan menjiwai ya di dalam dirinya ikut yang mestinya yang telah dicontohkan oleh Rasul bisa memposisikan dirinya di manapun tempat. Baik, iya. Oke, mungkin baru bisa disebut dai atau apa begitu Ustaz? Atau mubaligh itu mubaligh ya. Iya. Nah, ini saya bacakan yang sudah bergabung malam hari ini. Sebenarnya ada beberapa yang sesuai tema, tapi ada yang di luar tema. Kita bacakan dulu yang sesuai tema dulu Ustaz nggih. Dari Pak Ipung di Bendan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Muhajir. Salam silaturahim nggih. Ya, sama-sama insyaallah.
Mohon izin bertanya, ini apa yang dimaksud seorang wanita yang tidak punya rasa malu dan untuk menjadi wanita muslimah sejati itu kriterianya apa aja, matur nuwun. Nah, Ya, ini termasuk ini nih apa ya? Golongan yang berikutnya berarti Ustaz nggih. ya, yang Nah, nomor 4 nomor 4 nggih. ya. Gimana Ustaz, monggo? Artinya seorang perempuan yang tidak mempunyai rasa malu ini artinya sebagai kodrat seorang perempuan seharusnya dia memiliki ya batasan-batasan di dalam hal-hal yang berkaitan mungkin dengan berpakaian ataupun dalam suatu kelompok. Nggih. Dia harus memahami betul dan mestinya yang dimaksud kelompok yang di sini yang nomor 4 ini maksudnya perempuan yang tidak mempunyai rasa malu dalam arti dia selalu mengumbar ya, mengumbar auratnya atau mengumbar arti sesuatu yang dia mungkin miliki Iya. agar dilihat, Pertontonkan, dipertontonkan, dipamerkan Iya, iya. pada orang lain. Padahal dia punya satu istilahnya keharusan atau kewajiban yang semestinya tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain, dan ini kok malah dipertontonkan. Nah, inilah yang menjadi sesuatu hal yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadikan salah satu kelompok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya seorang muslimah dia seharusnya akan dia sering-sering untuk belajar ya Nggih. dari mungkin dari madrasahnya atau dari majelis yang ada di lingkungannya, bagaimana agar dirinya itu bisa menjadi perempuan yang betul-betul muslimah. Nggih. Nah, dari situlah mungkin dengan tanya terhadap ustadz atau kiai yang ada di sekitarnya atau melalui forum-forum seperti ini ya, di mengudara seperti ini bisa ditanyakan. Nah, artinya apa? Nah, ini makanya seorang perempuan yang yang tidak mempunyai rasa malu itu ya tadi, yang tidak memiliki sedikit pun untuk menutupi dari dirinya agar sesuatu yang dia seharusnya tidak dipertontonkan atau tidak diperlihatkan kok malah dipertontonkan. Artinya mungkin dia mungkin ya intinya apa? Intinya ya mungkin dia ingin memamerkan ya, mungkin dari segi fisiknya atau harta bendanya atau apanya lah. Nah, ini yang tidak seharusnya diperlihatkan di halayak ramai atau untuk orang lain. Nah, sebagai muslimah yang baik atau muslimah yang sesuai dengan koridor syariat, yaitu tadi yang sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa ya, seharusnya bisa membatasi diri dimanapun tempat. Misalnya di suatu pekerjaan ya kita harus bisa membatasi diri mungkin dalam berpakaian, dalam berkomunikasi kita harus berhati-hati ya agar tidak terjadi sesuatu hal yang menimbulkan fitnah atau sesuatu yang mungkin akan mengena pada diri perempuan itu sendiri. Tapi ini juga yang sering terjadi Ustaz ya, apalagi di era yang sudah serba digital ini. Ya. Di sosmed rata-rata seperti itu Ustaz. Itu makanya ini termasuk sesuatu hal yang seharusnya ini peran salah satunya orang tua ya. Ketika mungkin anak perempuannya yang sekiranya masih belum stabil di dalam psikologinya, seharusnya lah ini ketika ada dia dipegangi HP gadget itu, maka tapi susah ya. Susahnya untuk mengontrolnya itu susah karena itu tadi sudah mungkin barang sesuatu yang sudah umum dah. Tapi ya ini memang harus kita sering-sering kita kasih pencerahan ya, atau sering kita kasih pengetahuan tentang masalah-masalah itu tadi, hal-hal yang berkaitan dengan gadget ya, itu seharusnya kita bisa sambil memberikan ya wejangan-wejangan agar jangan sampai terlalu jauh masuk di dunia gadget itu, ke situs-situs atau program-program yang mungkin mengajak sesuatu hal yang tidak baik, menyesatkan. Padahal itu tadi kita itu kan ibarat megang peso ya. Jadi kalau kita pegang peso untuk untuk istilahnya digunakan yang semestinya ya, mungkin untuk merajang bumbu masak-masak, untuk masak ya, atau untuk mengupas kulit buah atau kambing ya. Nah, ini mau lebaran, wah itu ada ya. Itu enggak apa-apa, tapi kadang ini orang kok dipergunakan untuk sesuatu yang tidak
Tidak benar. benar artinya apa mungkin untuk menusuk orang ya untuk ini kan naudzubillah ya jangan sampai makanya itu tadi kita harus betul-betul apa namanya menjaga ya dari hal-hal yang sekiranya jauh dari apa namanya agama ini ya, agar kita dekat ya dengan mungkin kelompok-kelompok apanya orang-orang yang baik ya misalnya di majelis, di madrasah, di pondok pesantren ataupun pokoknya yang berkembang baik insyaallah walaupun kita dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin buruk ya misalkan sekarang ada HP ya ada gadget kita bisa mengontrol diri. Tapi kalau jauh ya jangan susah. Susah ya untuk menghindarinya itu kan. Apalagi susah lagi kalau misalkan orang tuanya gaptek, nggak tahu teknologi. Wah, bahaya lagi nggih. Ancamannya seperti apa kan Ustaz kalau misalkan untuk perempuan yang seperti ini? Ya, itu banyak sekali ya dijelaskan dalam riwayat-riwayat hadis ya. Orang-orang yang nanti apa namanya membuka aurat ya. Nanti di sana apa namanya di apa itu tadi ada yang badannya ya. Nanti dirobek-robek sendiri ya, ada yang digantung itunya ya, banyak itu dijelaskan mengerikan pokoknya kalau dijelaskan secara detail itu banyak sekali dampak atau sesuatu yang akan mengenai pada diri seorang perempuan yang memamerkan ya artinya tidak tahu dirilah ya bahwa ada batasan-batasan. Nah itu tadi Allah akan memberikan atau menunjukkan di dalam apa namanya nanti di hari kiamat yaitu tadi siksaan-siksaan yang sangat amat pedih ya. Dan itu pernah ya dipertontonkan atau diperlihatkan oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu ya. Kenapa kok di neraka lebih banyak perempuan ya daripada yang laki-laki? Karena apa itu tadi di masa hidupnya perempuan ini tidak bisa apa namanya mungkin kurang menjaga dirinya dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk al-haya wal iman qarnan jami'an fa idza rafa'a ahaduma raful akhar. Iman dan malu itu merupakan pasangan. Artinya apa ya? Kalau kita punya iman insyaallah kita punya rasa malu ya. Dalam segala situasi ataupun kondisi. Nah, itu apabila rasa malu sudah tidak ada, maka ini iman pun akhirnya lepas juga. Jadi kalau orang atau seseorang perempuan atau siapapun lah ya kalau dia masih punya haya atau punya rasa malu insyaallah dia berarti masih punya iman. Kalau udah nggak punya rasa malu diragukan itu keimanannya berarti. Baik, kita langsung masuk lagi nih ke golongan nomor 5 Ustadz Gih. Yang nomor 5 ini orang tua yang suka dunia begitu artinya hubud dunia. Hubud dunia. Nah, yang seperti apa Ustadz orang tua yang suka dunia ini? Ya, artinya ketika dia sudah berumur, dia malah justru lebih banyak dipergunakan waktunya untuk mencari sesuatu atau hal yang untuk dirinya mencukupi dirinya dengan mungkin dalih untuk pamer ataupun untuk dalih dia biar apalah ya yang foya dan sebagainya. Makanya disebutkan di dalam satu makalah atau hadis ini. Qol basyekh syaban ala hubbun usnataini tulul haya wa hubbul mal. Jadi hati orang yang sudah tua ya, itu sama seperti hatinya para pemuda. Gimana itu Ustaz? Artinya apa? Dalam kecintaan dua perkara yaitu harta dan panjang umur atau usia yang dipanjang. Artinya apa? Artinya jadi orang tua yang sudah orang tua yang sudah berumur lah ya. Itu hampir sama dengan seorang pemuda. Yang artinya apa? Sama-sama punya keinginan, ambisi untuk cinta atau senang akan dunia. Harta atau dia akan berangan-angan selalu akan panjang umurnya. Nah, sehingga dia akan lupa bahwa yang namanya umur itu tidak akan kembali kan. Justru dia akan berhenti atau mungkin ada batas limitnya ya. Itunya kan nanti dia akan diambil Allah. Nah, ini kalau orang tua itu tidak memandang ke depan bahwa apa yang dia
cari ya, khususnya dunia yang hanya untuk poya-poya, untuk senang-senang. Nah, inilah dia konsekuensinya akan apa namanya tadi, dia akan dijauhkan atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat berbahaya. Nah, kalau pemuda kan masih ada yang berpikir kan masih panjang, Harapannya masih panjang nih. mungkin untuk hal-hal yang lain masih. Nah, ini kalau orang tua apa sih yang mau dicari? Seharusnya dia kan lebih mengedepankan untuk akhirat ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa ya, itu tadi dia mendapatkan kebaikan setelah apa namanya kematiannya. Justru jangan sampai ya ini tadi untuk memperbanyak atau mengumpulkan harta-harta yang dia mungkin karena dia di masa mudanya ya, mungkin karena miskin, karena sehingga dia dendam, itu bahaya. Itu sangat-sangat tidaklah kita apa namanya sebagai muslim atau mukmin ya, yang baik ya jangan seperti itu. Baik. Nah, ini juga tadi yang disampaikan bahwa ini ada satu ambisi dua lah ya, harta sama panjang umur. Nah, ada juga kaitannya dengan yang ditanyakan sama siapa ini, Mas Heru di Tirta, Ustadz. Menanyakan apa ini, mau tanya logikanya perbanyak silaturahmi katanya bisa memperpanjang umur. Nah, ini penjelasannya seperti apa, Ustadz? Betul. Maka yu'minu billah wa yaumil akhir apa namanya fal yukrim jaruhu nih. Terus apa lagi itu? Fal yasil rahimah. Dan memperbanyak silaturahim. Nah, itu termasuk salah satu orang yang iman terhadap hari kiamat, diantaranya orang yang menyambung silaturahim. Dan itu juga memiliki banyak manfaatnya sekali untuk diri sendirinya, yaitu memanjangkan umur ya, memperlancar rezeki, terus juga banyak saudara atau banyak teman, dan masih banyak manfaat lain hal-hal yang manfaatnya didapatkan. Maka dari itu jangan sampai kita justru menjauh ya dari mungkin saudara atau dari teman. Tapi kalau bisa ya kita lebih mendekatkan hatinya, yaitu tadi dengan cara banyak bersilaturahim. Yaitu diantaranya ya salah satunya memperpanjang umur, memang betul ya. Memperpanjang umur. Nah, banyak kawan memperbanyak silaturahmi. Ya, betul. Ya, ini betul. Bisa memperpanjang umur salah satunya. Baik. Nah, ini golongan berikutnya ini agak berkebalikan dengan yang nomor 5 tadi ya. Kalau tadi orang tua yang suka dunia, ini pemuda yang malas-malasan ya. Nah, termasuk kaum rebahan nih kalau istilahnya zaman sekarang, Ustaz. Nah, pemuda yang malas-malasan ini yang seperti apa, Ustaz? Ini termasuk salah satu kelompok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara pemuda yang pemalas. Artinya mereka tidak mau menjadikan dirinya ketika mencukupi kehidupannya dari tangannya sendiri. Artinya dia lebih suka untuk minta atau dari bantuan orang lain. Padahal yang namanya pemuda itu kan masih sempurna ya, artinya mungkin fisiknya, akalnya sehat, secara untuk bekerja itu kan lebih mampu, lebih kuat daripada orang tua. Makanya Rasulullah sendiri kan mengajak ya untuk pemuda-pemuda agar di dalam mencari rezeki itu, yaitu dengan tangannya sendiri, jangan pakai orang lain. Artinya apa itu tadi bahasanya rebahan itu jangan utlubu min fadlillahi wala takunu ya alal muslim. Nah, itu tadi artinya mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menjadikan beban terhadap saudara-saudara kita, yaitu orang Islam atau orang Muslim. Ini yang banyak kita lihat, mungkin ya satu orang ya, mungkin satu orang atau dua orang itu yang masih muda ya, masih sehat, masih kuat ya. Nah, itu tadi minta-minta ya kepada orang lain. Itu sebenarnya tidak baik dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya seharusnya sebagai seorang pemuda justru menjadi tonggak ya, atau yang bagi mungkin
keluarganya atau masyarakatnya atau negaranya untuk mengembangkan diri agar bisa menjadi orang yang bermanfaat di di seluruh mungkin sekitarnya ataupun masyarakatnya itu. Nah ini juga ada contoh sebetulnya Ustadz, ya keponakan saya sendiri ini udah dikatakan pemuda lah, cuman malas banget ini, nggak mau kerja, nggak mau apa, ngarepin apa ya, kalau makan ya nunggu dari orang tua, seperti itu. Termasuk golongan ini juga Ustadz? Kalau dia masih bisa melakukan suatu pekerjaan di dalam rumahnya, artinya dia mungkin disuruh mau ya, artinya dia diajak untuk ya istilahnya bantu mau, ya dia tidak bisa dikatakan pemalas kan. Ya, pemalas itu artinya ya ini tadi, dia memang sudah nggak mau ikut usaha ataupun dia ada suatu hal misalkan yang dia seharusnya lakukan kok malah dia angkat tangan, seolah-olah nggak mau tahu lah. Ini orang-orang seperti ini yang harus kita kasih semangat ya, artinya untuk bisa mengembalikan jati dirinya lah sebagai seorang pemuda. Seharusnya ya di masyarakat itu butuh ya sosok-sosok pemuda yang terengginas, yang hebat kan, agar ini untuk kemajuan suatu masyarakat. Nah ini ya, mudah-mudahan semua pemuda di Pekalongan ini, Masya Allah, kalau di saya lihat bagus-bagus semua ya. Subhanallah ya, semangat. Terutama di untuk masalah bekerja ya, subhanallah, hebat di Pekalongan, subhanallah. Alhamdulillah. Nah ini yang golongan berikutnya nih, nomor 7. Kayaknya nih perlu diperhatikan juga ini buat yang mau masuk ke 24 ini, masuk ke tahun 2024 ini Ustaz. Pemimpin yang tidak adil nih, nomor 7. Yang seperti apa ini? Apakah pemimpin dalam kapasitas besar negara, atau pemimpin yang seperti apa? Terus kemudian sikap yang tidak adil yang seperti apa yang ditunjukkan di sini, Ustaz? Iya, terima kasih. Untuk masalah pemimpin ini ya kadang bisa disebutkan di dalam satu keluarga, bisa ya, satu wilayah atau satu masyarakat, atau yang lebih luas lagi satu kota ya, dan sampai pemimpin negara. Itu disebut sebagai pemimpin. Lah maka sebagai pemimpin ya seharusnya kita menjadi pemimpin yang mestinya harus dicintai, ya, harus dielulukan siapa yang dipimpinnya. Nah makanya dikatakan sebaik-baik pemimpin ialah orang-orang yang kalian mencintai. Jadi artinya kita mendoakan ya, terus kita selalu mendukung lah apa yang menjadi programnya dan lain sebagainya. Itulah yang pemimpin yang baik. Tapi justru sebaliknya, kalau pemimpin yang buruk adalah ya kita justru menjauhi, terus kita mendoakan yang tidak baik dan kita membencinya, gitu. Sehingga artinya kita tidak ada sama sekali empati gitu terhadap pemimpin tersebut. Artinya kita sering membuatnya dia dihujat ya, dilaknat dan lain sebagainya. Itu jangan sampai. Nah ini kalau pemimpin yang seperti inilah yang dimaksud golongan ini ya. Golongan ini artinya pemimpin yang tidak benar ya. Artinya yang mereka dibenci ya, terus kemudian mereka dihujat, terus mereka dilaknat ya, oleh siapapun yang dipimpinnya. Dan ini salah satu satu riwayat ya yang disampaikan oleh Imam Muslim ya. Nah itu tadi, jadi sebaik-baik pemimpin adalah yaitu orang-orang yang kalian mencintainya, kalian mendoakan kebaikannya untuk dirinya, untuk pemimpinnya. Dan terus kemudian seburuk-buruknya pemimpin adalah orang-orang yang dibenci oleh kalian, dihujat oleh kalian, dan dilaknat oleh kalian. Inilah jangan sampai ya, siapapun lah yang nanti menjadi seorang pemimpin, jangan sampai orang-orang yang dipimpinnya itu membencinya. Nah untung ya, alhamdulillah di kita ya semuanya selalu mendoakan, selalu mencintai dan selalu mendukung apa yang menjadi program oleh pemerintah. Sehingga ya mungkin ya namanya manusia tidak semuanya sama ya, punya
pemikiran atau punya tujuan. Kadang ada mereka yang mungkin ya agak tidak senang ya, ataupun sebagian mereka justru ingin ya semoga pemimpinnya dijatuhkan dan lain sebagainya. Itu kan hanya ya sebagian kecil, tetapi alhamdulillah ya kalau kita lihat pemimpin baik di kita sendiri ya, Pak Wali Kota itu Masya Allah ya, baik ya, dan jajarannya juga baik, dan sampai ya setingkat ya Presiden, Gubernur itu juga Masya Allah ya. Nah itu banyak orang-orang yang senang hatinya mencintai walaupun mungkin ya. Makanya kita ya sebagai sesama Muslim, sama umat manusia, sebagai Muslim yang baik seharusnya ya itu tadi, kalau selagi yang dipimpin punya iktikat atau tujuan yang baik ya kita dukung, kita doakan terus. Jangan sampai kita justru membackup atau dari belakang lah ya, kita menjelek-jelekan, jangan sampai. Itu bukan sifat seorang muslim. Waduh, ini jangan sampai seperti itu nggih. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita nanti yang kedepannya akan datang bisa lebih amanah ya. Amin. Amanah adil insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, berikutnya untuk golongan yang selanjutnya, golongan nomor 8 gitu Ustaz. Mereka golongan yang takut berjuang. Begitu Ustaz? Ya, takut berjuang yang seperti apa ini Ustaz? Ini termasuk salah satu sifat manusia itu kan kadang ada yang penakut ya. Di dalam memperjuangkan artinya jihad ya Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sendiri kan, ketika perang Uhud ya. Banyak kelompok-kelompok orang munafik ya. Pengecut itu yang keluar atau dari rombongan untuk berperang menuju jihad fisabilillah. Ini termasuk orang-orang yang lari dari berjuang itulah yang mereka nantinya akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang pun ya jangan sampailah ya saudara-saudara kita yang mungkin menjadi pemimpin-pemimpin di atas ya, jangan sampai untuk ketika ada tugas untuk maju memajukan lah ya, kita jangan berhenti, kita pokoknya memang maju terus ya. Tantangan apapun kita harus hadapi, jangan sampai kita lemah ataupun sampai mundur ya. Karena yang namanya sesuatu yang kita capai agar berhasil itu kan melalui kerja keras kan. Melalui sesuatu yang harus kita betul-betul payah dulu kan, baru kita mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan. Itu dulu kan di zaman kemerdekaan kita sendiri kan ya, bagaimana kakek-kakek kita berjuang segitu beratnya, yang meninggalkan keluarga ya, meninggalkan harta benda hanya demi memperjuangkan ya, untuk berjuang untuk menegakkan NKRI itu. Makanya jangan sampailah kita sebagai generasi penerus untuk selalu ingat kan pesan orang tua kita, kakak kita, untuk selalu berjuang di jalan Allah, berjuang untuk agama, negara, dan semuanya insyaallah. Baik, iya. Kemudian kita lanjut lagi Ustaz ke golongan yang berikutnya nggih. Golongan nomor 9 ini zuhud. Apa ini zuhud yang zuhud ya, orang yang seharusnya urai ya, orang yang artinya memiliki sifat jauh dari dunia. Nah, ini orang yang jauh dari dunia ini seharusnya kan jangan membanggakan diri di dalam hal ibadah. Yang dimaksud dalam hal ibadahnya, jangan sampai kita memunculkan atau menampakkan sifat membanggakan dirinya bahwa dia adalah orang yang zuhud, jangan sampai. Artinya ya ini banyak dari kita ya, ketika kita punya embel-embel ya, atau istilahnya label ya, kita zuhud. Ya ini jangan sampai kezuhudan kita itu ditampakkan lah. Artinya apa? Kita ya kalau memang jadi orang kaya ya, memiliki harta, memiliki kekayaan ya, itu artinya kita kalau bisa menjadi zuhud, artinya Pak, jangan sampai harta kekayaan itu mengganggu aktivitas ibadah kita, menjadikan penghalang kita untuk ibadah. Tetapi kalau dengan zuhud
itu tadi mengatakan zuhud, tapi justru dia membanggakan dirinya, mungkin ibadahnya, mungkin harta bendanya dan lain sebagainya, ini termasuk salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Nggih. taala. Makanya kalau memang dia ahli zuhud ya, ya mestinya dia jangan sampai sesuatu yang dimilikinya, baik itu kekayaan, jabatan, pangkat itu mengganggu aktivitas ibadahnya atau mengganggu tujuan utamanya untuk ridhonya Allah Nggih. Subhanahu wa taala, itu jangan sampai. Jadi Nggih. jangan sampai dibangga-banggakan, oh aku ini orang zuhud, orang yang Iya, iya. bisa ya kan. Aku kok gitu ya. Itu kan jangan sampai lah. Baik. Kemudian ini yang terakhir di golongan yang dibenci oleh Allah. 10 perkara dari golongan ini adalah riya ya. Pamer berarti ya? Pamer ya. Jadi ahli ibadah yang pamer ya. Ini ada salah satu kisah ya dia Nggih. dulu Abu bin Hisham ya, di dalam kitab Mukashafatul Qulub di karangan Imam Ghazali ya. Itu suatu ketika Abu bin Hisham ini kan seorang yang ahli ibadah. Beliau setiap malam sholat tahajud ya, sholat hajat dan lain sebagainya. Dan beliau selalu mungkin bisa dikatakan bertahun-tahun ya dia di malam harinya untuk beribadah. Nah, suatu ketika ada malaikat ya mendatanginya, terus membawa buku amal atau buku catatan. Nah, ini Abu bin Hisham ini penasaran, tanya kepada malaikat itu yang dipegang apa. Ditanya tuh, siapa kamu? Aku malaikat. Nah, itu bawa buku apa? Buku catatan. Hanya dia tanya karena dia merasa bangga ya dengan ibadahnya itu tadi, yang setiap malam tidak pernah meninggalkan, lewat dari sholat qiyamul lail itu tadi. Dia tanyakan, barangkali nama saya tercatat gitu kan, dengan PD-nya bangganya. Nah, ternyata apa? Ternyata ketika malaikat buka ya buku catatan, ternyata nggak ada namanya yang namanya Abu bin Hisham termasuk ahli ibadah. Nah, ini kan. Akhirnya kan jadi kaget ya kan, akhirnya shock. Loh, kok bisa? Padahal aku kan setiap malam itu kan ibadah non-stop, nggak pernah berhenti. Nah, kenapa kok nggak dicatat sebagai min ahli ibadah? Kenapa? Wah, akhirnya ini memang malaikat ini kan diperintah oleh Allah kan. Dia kalau memang diperintah jangan itu jangan kan. Anut, salat itu tidak ditulis. Akhirnya apa alasannya? Kenapa kok saya tidak disebut min ahli ibadah? Ternyata karena kamu tidak pernah memikirkan yang ada di sekitar kamu. Kamu hanya memikirkan dirinya sendiri untuk ibadah kepada Allah, tapi tidak pernah memikirkan yang ada di sekitar tetangganya. Ketika tetangganya sakit, kamu tidak pernah menengok, tidak pernah membantu. Ketika ada saudaranya yang membutuhkan sesuatu, kamu tidak dibantu. Nah, inilah makanya hablum minallah, hablum minannas ini penting. Seimbang. Hubungan vertikal, hubungan horizontal itu penting. Artinya apa? Untuk menjaga tadi bahwa kita juga harus ibadah yang namanya termasuk ibadah sosial tadi kan, ibadah khairul ma'ruf itu ya. Untuk apa ya, itu tadi keseimbangan ketika kita hidup di masyarakat yang banyak atau hidup di sosial. Artinya ya itu tadi kita harus menyeimbangkan, tidak hanya melulu ibadah tapi lupa akan kewajiban kita sebagai manusia ya yang hidup di masyarakat. Nah, ini yang sering kita lihat ya. Kadang ada orang yang kaya dia sampai mungkin artinya kekayaan itu cukuplah ya untuk hidupnya. Dia yang pikirkan hanya ibadah tapi dia lupa bahwa di tetangganya ada orang yang membutuhkan untuk pendidikan anaknya, mungkin untuk kesehariannya kekurangan. Dia lupa kalau dia punya harta banyak tidak disedekahkan. Inilah orang yang nanti contoh orang yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah memikirkan di sekelilingnya, yang hanya dipikirkan dirinya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita mungkin ya jumpai ya di tetangga kita, saudara kita, kadang yang ahli ibadah justru orang-orang kaya, kadang orang yang miskin kan ya bekerja terus kan, kadang itu diolok-olok,
waktunya ibadah. sholat atau ora sholat malah kerja ini kan. Ora kaya aku. Padahal kan ya Nggih, itu nggih. kan ada waktunya sendiri ibadah ya juga kerja itu kan ibadah kan kalau Termasuk, kita nggih. diniatkan untuk mencukupi kebutuhan Cari keluarga, nafkah. untuk istri, untuk anak dan lain sebagainya juga termasuk ibadah. Ibadah. Nah itu. Nah ini 10 pembahasan sudah rampung, tapi ada yang bergabung juga Ustadz, Ya. menanyakan hal yang lain, boleh saya sampaikan Boleh, Ustadz, monggo, nggih? monggo, silakan. Dari Kenzi di Pandanarum. Nggih, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Ozi, Ustadz Muhajir juga izin nanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini ada manasik haji tapi tidak ada manasik sholat? Padahal kan sholat itu lebih utama dari haji. Apa karena haji itu bayarnya mahal, jadi takut nggak sah? Terus kalau sholat itu gratis, jadi nggak sah, nggak apa-apa. Nah, terus ada lagi nih yang kedua. Kalau di SPBU itu kan sering tidak tidak dibulatkan ya. Oh, pembayaran maksudnya ini. Pembayaran itu. Pembayarannya jadi kalau misalkan 31.000 sekian langsung dibulatkan 32.000. Nah, ini menanyakan bagaimana hukumnya. Nah, mungkin itu dulu ya, tapi mungkin itu cuma sedikit, tapi kan kalau dikalikan Banyak, banyak. ya. Oh, gitu. Ada 2 pertanyaan ini Ustadz. Untuk manasik ini Ustadz. Iya, terima kasih. Untuk masalah sholat itu kan sudah kita dicontohkan ya Nggih. di dalam buku ibadah ya tentang masalah manasik tata cara ya Nggih. untuk sholat, dan kita sudah banyak diajarkan ya di pondok, di madrasah Nggih. yang namanya buku kitab pasolatan itu ya, Pasolatan. tuntunan tentang sholat. Nggih. Dan itu kita pelajari dari masa Kecil. kecil ya, masih mungkin kita sekolah di SD atau MI Sudah, ya sampai ngerti, nggih. kita. Tapi kalau haji ini kan berlaku setiap setahun sekali. Nggih. Ya kan? Dan itu pun yang dilakukan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan. Kemampuan itu pun tidak hanya mampu di dalam nominal saja ya, artinya uang, tapi juga fisik ya. Artinya kesehatan juga itu juga harus kita lihat. Nggih. Makanya kan yang namanya haji itu kan kalau mampu hanya sekedar uang tapi fisiknya nggak mampu, ya itu kan nggak bisa ikut, kan nggih. bisa haji. Lah maka perlu diadakan manasik haji itu untuk kadang kita sendiri belum tahu, belum melihat medan yang akan kita tuju, bagaimana tata caranya untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Nah, ini pengalaman saya sendiri kan. Dulu saya pernah di sana ya, kebetulan kurang lebih 6 tahun lah ya di Mekah, belajar di sana. Ketika saya waktu akan melaksanakan ibadah haji ya, ibadah haji itu ketika dikasih semacam arahan ya, pakai istilahnya tulisan ya. Oh, ini kamu tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini. Itu pun belum bisa masuk. Artinya apa? Belum paham. Oh, kok seperti ini ya? Bingung ya. Bingung. Akhirnya apa? Ya jalan satu-satunya kita harus ngikuti orang yang pernah di sana. Nah, ternyata banyak teman-teman yang di sana itu yang sudah haji berkali-kali. Saya ikutin aja. Ternyata tanggal sekian, misalkan tanggal 8, kita ngambil sunahnya tarwiyah. Ya kan? Tarwiyah itu di Mina kan, 1 hari full. Misalnya dari waktu duhur sampai subuh. Nah, nanti habis subuh tanggal 9 kita menuju ke Arafah. Nah, dari tanggal 9 wukuf di Arafah kan, nah, sampai sebelum subuh kan, fajar ya. Setelah itu nanti ke Musdalifah. Nah, itu kan urutannya seperti itu. Nah, itu kalau memang tidak dipraktekkan di tempat tersebut, kita insya Allah tidak akan tahu, nggak ngerti. Nah, kalau sholat kan kita setiap hari ya, kita melihat atau dicontohkan baik di manapun lah, mungkin di berulang-ulang. Nah, tapi kalau haji itu bukan kaitan masalah biaya atau masalah enggak, tapi memang itu perlu betul-betul manasik haji, artinya tuntunan haji yang nantinya untuk ketika beribadah tidak sampai keliru. Artinya sesuatu yang rukun, sesuatu wajib, sunnah itu kita
harus betul-betul memahami betul. Kalau tidak dipahami betul itu tadi bisa menjadikan mungkin akhirnya hajinya kan ya batal dan harus diulangi di tahun depan. Nah itu pun kalau kita biayanya akan mahal ya. Apalagi antrinya lama. Antrinya lama sekarang sampai 30 berapa? 3 kok sekarang ya. 33 tahun. Ya. Aduh. Terus kalau untuk Pembulatan. pembulatan apa tadi Di SPBU, di SPBU kayak gitu itu, contohnya. itu kita kembalikan pada diri kita ya. Memang yang namanya kita bayar ya. Seharusnya memang sudah ada tulisan istilahnya hitungannya ya. Ya kita pas-paskan saja. Tapi kalau kita ikhlas, kita ridho ya tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita tidak ikhlas, tidak ridho ya minta saja, diminta saja. Jangan sampai kita di belakang kita gurundel ya, kita tidak istilahnya tidak ikhlas lah, tidak rela kalau uang saya kok dibulatkan terus ya. Nah, itu jangan sampai kita menjadi orang yang istilahnya mungkin merugilah katakan bagi dirinya karena mungkin dibulatkan terus ya. Tapi ya itu tadi kunci utamanya adalah keikhlasan kita. Ketika kita membayar di SPBU tadi, misalkan kok kita mungkin lebih ya, kelebihan, kita yang minta aja enggak apa-apa, enggak masalah. Itu haknya sampean, haknya kita. Artinya apa? Ya misalkan 200 lah ya, katakan 200 misalkan tapi saya kira kalau beli bensin nggak setiap hari kan ya. Belum tentu setiap hari. Belum tentu setiap hari ya, kadang berapa mungkin 3 hari atau 1 minggu. Ya udahlah kita ikhlasin saja, barangkali uang yang kita ikut ke sana ya dijadikan untuk mungkin nambah gaji lah ya. Orang yang kerja atau saudara kita yang muslim kerja di situ untuk ya kita itu amal lah ya, amal sedikit tapi yang tidak terasa itu nanti semoga menjadi besok ya tabungan kita ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi itu jadi tabungan kita. Tambah hitungan. Tambah hitungan. Iya. Ini yang terakhir Ustaz, sebelum kita akhiri obrolan malam hari ini, mungkin ada yang ditambahkan berkaitan dengan tadi 10 perkara yang dibenci oleh Allah dari 10 golongan ini, monggo. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh pendengar radio Kota Batik, Kota Pekalongan ya. Kita sebagai seorang muslim ya, seorang yang memiliki akal sehat, maka kita jauh-jauhkanlah ya apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mestinya sesuatu perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Tapi kalau kita berbuat buruk, maka keburukan pula yang akan menimpa kita. Dan yang terpenting adalah kita semua akan kembali kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari harus kita pikir ke depannya bahwa apakah ini akan mendapatkan ridhonya Allah atau tidak. Apakah ini menjadi amal kebaikan kita atau tidak. Dan itu harus kita selalu yang agar nanti ketika kita akan melangkah ke depan akan selalu berhati-hati. Amin. Baik. Matur nuwun sekali lagi Ustaz sudah berkenan hadir di malam hari ini di studio Radio Kota Batik. Sehat-sehat terus Ustaz, biar bisa ketemu lagi insyaallah di kesempatan yang lain ya. Allah. Baik. Dan berakhir pula kawan kebersamaan kita malam hari ini di Osa Islam. Nanti saya akan temani Anda lagi di acara berikutnya, Ragam Kabar Berita Malam. Saya Ozi pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam.